Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Nah, di tahun ini pertama kita akan mereview sebuah smartphone yang cukup spesial nih. Punya layar mewah tapi harganya itu nggak sampai setengahnya flagship. Well, ini dia Realme 10 Pro Plus. Apakah smartphone ini cuma ngandelin layarnya aja? Well, mari kita bahas selengkapnya. Yo guys, ini dia Realme 10 Pro Plus. Smartphone mewah dengan harga setengahnya. Maksudnya setengahnya flagship ya. Pertama lihat layar HP ini pasti langsung ngira ya kalau HP ini HP mahal. Seenggaknya begitu pandangan orang-orang pas saya pakai HP ini. Padahal ya harganya itu ya nggak mahal-mahal banget. Cantiknya layar HP ini nggak cuman dari modelnya aja yang curve ya, tapi juga soal spesifikasi yang diusungnya. Realme 10 Pro Plus bawa layar 6,7 inch Full HD Plus Curve AMOLED dengan lengkungan 61 derajat, 2160 Hz PMW dimming, 120 Hz refresh rate, 10-bit panel, dan juga HDR10. Spesifikasi level flagship ini bukan hadir tiba-tiba ya di HP kelas menengah Realme, tapi Realme juga benar-benar mau leap forward ya dengan menginvestasikan 230 miliar rupiah ke riset dan development mereka. Dana segini tuh khusus untuk Realme 10 Pro series ya. Gila sih, ini niat banget. Buat kualitas layarnya dengan kecerahan maksimum di 800 nits, dipakai di segala kondisi itu nggak ada masalah. Di terik matahari layarnya udah terang. Di kondisi gelap pun tetap nyaman di mata ya, berkat 2160 Hz PMW dimming yang bisa mempertahankan akurasi warna dan kenyamanan di mata kita. Nggak heran sih kalau layarnya ini udah dapat sertifikasi TUV Rainland ya, buat kategori flicker free dan juga low blue light. Bezel di HP ini tuh juga tipis banget, bahkan Realme berani bersaing dengan S22 Ultra. Ini bezel flagship banget sih. Buat desain belakangnya, Realme menggunakan desain yang rame buat warna hyperspace ini. Karena ada pola prism acceleration yang biru-biru ini dan juga partikel nebula ala bintang-bintang gitu. Kalau nggak suka yang rame kayak gini, Realme juga nyediain desain yang kalem, yakni warnanya itu dark matter. Sementara untuk desain kameranya bawa desain dua bulatan besar ini ya, dimana di atas itu ada lensa utama dan di bawah ada dua lensa lainnya. Desainnya ini cukup mewah dan cakep. Cuman karena ini glossy jadi mudah banget kena kotor fingerprint. Beres ngomongin luarnya, mari kita bahas jeroannya. HP ini masih mempertahankan salah satu chipset menengah terbaik dari MediaTek, yakni Dimensity 920 5G. Buat yang bertanya kenapa nggak Dimensity 1080 aja? Well, keputusan Realme ini nggak sepenuhnya salah ya. Karena sebenarnya beda antara Dimensity 920 dan 1080 itu cuman tipis banget. Yang paling kelihatan cuman ada penambahan clock speed di Cortex A78-nya yang cuman 0,1 GHz aja. Chipset baru juga bikin Realme itu lebih kerja keras ya, karena buat nemuin tuningan yang pas buat Realme number series. Jadi menurut saya selama bedanya nggak signifikan sama penerusnya, nggak ada masalah sih buat pakai chipset yang sama. Buat performa sintetisnya di Antutu V9 itu HP ini bisa rescore 513 ribuan. Dan di Geekbench 5 single core-nya dapat di 811 poin dan multicore di 2317 poin. Angka yang udah bagus sih buat kelas mid-range. Oh ya, buat varian yang saya review kali ini adalah RAM 12GB dan storage-nya 256GB. Ada juga varian lain yang bawa RAM 8GB dan storage 128GB. Untuk performa keseharian saya, HP ini udah mulus banget. Lancar jaya buat multitasking atau pindah-pindah banyak aplikasi. RAM 12GB ini udah overkill banget buat kelas menengah. Serasa pakai RAM kapasitas flagship ya. Belum lagi ada fitur RAM expansion yang bisa upgrade RAM-nya jadi lebih lega hingga 12GB dynamic RAM. Jadinya total 12GB RAM fisik dan juga 12GB dynamic RAM. Nikmat multitasking mana lagi yang kalian dustakan? Sementara kalau buat ngegame, HP ini juga udah mumpuni. Karena saya nggak sering main game, jadi saya cuma ngetes di dua game aja, yakni PUBG dan juga Genshin Impact. Buat PUBG kita bisa main di settingan smooth extreme atau HDR Ultra. Buat gyronya juga udah super responsif. Enak banget sih buat akurat nembak-nembak gitu ya. Buat suhunya pas main di awal itu ada di 32-33 derajat di bagian depan dan 32 derajat di bagian belakang. Setelah 30 menit main, suhunya ada di 42-43 derajat di bagian depan dan 41 derajat sampai 42 derajat di bagian belakang. Kenaikan suhunya sekitar 10-11 derajat. Masih nyaman lah ya suhu segini.
me apart when I know you don't want me. Cause I've been going fast and you wanna go slowly. Maybe I'm just wasting time. Tell me how you feel. I don't wanna be your friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. If I could pull you close. Sementara kalau buat main Genshin, HP ini juga masih nyaman banget. Settingan defaultnya ada di low 30 fps. Tapi kalau kalian pengen lebih smooth bisa set di 60 fps. Dan settingan grafiknya itu ada di medium ya. Dengan settingan segini suhu awal yang didapatkan HP ini ada di angka 35-36 derajat di bagian depan ya. Dan di back covernya ada di 34-35 derajat. Setelah main 30 menit suhunya naik hampir sama seperti PUBG, yakni sekitar 10-11%, which is bagus sih. Biasanya tuh Genshin itu akan lebih panas daripada PUBG, tapi ini bagus sih coolingnya. At 2 in the morning, but you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. Oh ya, buat mesin getar atau haptic feedbacknya di Realme 10 Pro Plus ini juga udah bagus. Tactile Engine 2.0 ini emang berasa sih kualitasnya. Untuk ketahanan baterainya dibuat main PUBG setengah jam itu ngurang sekitar 10%, dan Genshin Impact ngurang sekitar 11%. Sementara kalau nggak main game, sosmed aja sama sesekali nonton YouTube, HP ini bisa ngasih screen on time sekitar 6-7 jam. Kerasa banget awetnya baterai 5000 mAh di HP ini. Dalam pemakaian saya selama seminggu terakhir, rata-rata mampu tembus 2 hari pemakaian, atau lebih dari 24 jam sejak di full charge. Rasanya udah nggak worry sih sama ketahanan baterainya. Buat ngecasnya juga nggak bikin khawatir, karena ngecasnya dari 18% ke 100% cuman butuh waktu 25 menit aja. Cepat banget sih ini, dan udah cocok dengan kebutuhan saya yang nggak bisa lepas dengan fast charging kenceng. Dulunya saya tuh pakai Realme GT Neo 3 yang 150 watt, kemudian coba pindah ke Realme 10 Pro Plus ini. Saya ngerasa ngecasnya emang nggak secepat si GT Neo 3 ya, tapi saya ngerasa daya tahan baterainya itu lebih awet di sini daripada di Neo 3. Menurut saya kombinasi SuperVOOC 67 watt dan baterai 5000 mAh di HP ini tuh sweet spot banget buat yang khawatir fast charging kegedean atau baterai yang kekecilan. Lanjut kita bahas hal yang agak underrated di HP ini, yakni kameranya. Underrated di sini maksudnya adalah soal penggunaan sensornya. Kita tahu sendiri lah ya, Realme 9 Pro Plus itu pakai sensor flagship yakni Sony IMX766. Nah, di Realme 10 Pro Plus ini pas awal rilis saya agak skeptis karena balik lagi pakai sensor yang kelasnya itu di bawahnya, yakni Asusal HM6. Tapi ternyata setelah saya coba beberapa hari, sensor HM6-nya ini beda banget sih sama yang ada di Realme 9 4G. Sensor 108 megapiksel di sini sepertinya udah dioptimasi secara maksimal oleh Realme lewat algoritma Hypershoot Imaging Architecture yang diturunkan dari seri Realme GT. Algoritma baru ini membawa 3 fitur utama, yakni Image Fusion Engine, Quickshot Acceleration Engine, dan juga Super Nightscape Engine, sehingga diperoleh shutter foto yang minim delay. Hasil fotonya juga jernih dan tajam, serta prosesinya itu jadi lebih cepat. Yang juga agak bikin kaget adalah hasil 3 kali zoomnya itu yang cukup tajam di kondisi yang cukup cahaya. Overall buat fotonya itu bagus, dynamic range-nya juga luas. Warnanya agak sedikit oversaturated tapi masih dalam batas wajar. Selfie-nya tajam dan videonya juga stabil.
Kekurangannya menurut saya ada di kamera ultrawide dan makronya yang kualitasnya itu biasa banget, kayak jomplang gitu ya sama lensa utamanya. Oke, jadi ini adalah video 1080p tanpa mode stabilisasi. Ini saya coba jalan pelan-pelan aja ya. Sekarang ini sore hari dan itu mataharinya. Buat dynamic range-nya menurut saya cukup luas. Dan stabilisasinya tanpa mode stabilisasi ini juga cukup stabil ya kalau di viewfinder. Entah kalau ntar udah processing gimana ya. Buat warnanya juga lumayan akurat sih. Ini warnanya ya hampir sesuai lah sama realnya. Saturasinya juga nggak terlalu yang tinggi banget, agak lumayan sih, cuman masih oke lah, nggak yang terlalu over saturated. Sementara itu ini adalah video dengan ultra steady. Resolusinya itu di 1080p 60 fps. Harusnya sih ini lebih stabil ya. Ini saya coba bawa jalan dan kelihatan di sini kalau ini agak over sharpen ya kalau menurut saya. Hijaunya ini sebenarnya kalau gini sih masih cukup akurat, cuman emang hijaunya terlalu hijau sih. Ini agak-agak kuning sebenarnya kalau yang warnanya ini. Untuk stabilisasinya ya silakan kalian nilai sendiri. Kalau di sini kelihatan cukup stabil sih. Harusnya ya kalau terang kayak gini nggak ada masalah buat stabilisasinya. Belibet sekali ya. Kayak gini suasana di sini ya, masih banyak kebun-kebun jagung gitu ya. Buat video kamera belakangnya ini bisa ngezoom ya. Kita coba zoom di sana. Nah, ini sampai 10 kali zoom hasilnya kayak gini. Kalau kita zoom out kayak gini. Nah, ini zoom maksimalnya di 10 kali. Oke, sementara itu ini adalah video kamera depannya dan ini nggak pakai stabilisasi ya. Saya rekam pakai mode auto aja. Resolusinya ini sepertinya ya 30 fps, 1080p 30 fps. Ini tangan saya agak goyang-goyang. Untuk HDR-nya di sana ada cahaya matahari. Fokusnya itu lebih ke wajah saya. Dan ini anginnya cukup kencang. Jadi kalau ada getaran-getaran ini karena anginnya. Nah, kalau saya menghadap ke matahari, skin tone saya udah berubah ya, jadi lebih warm gitu. Kalau gini sih udah bagus ya. Buat dynamic range-nya udah luas. Dan untuk stabilisasinya di mode auto ini juga lumayan. Bisa lah ini untuk ngevlog gitu ya. Sementara itu ini adalah video 1080p di mode stabilisasi. Perbedaan dari mode auto dan stabilisasi itu adalah lebih nge-crop di mode stabilisasinya. Tapi harusnya ini jadi lebih stabil ya. Dan buat stabilisasinya itu kayak gini. Ini saya coba jalan. Jalannya ini cukup biasa ya, jalan biasa. Tangan saya juga lumayan agak geter. Kalau saya agak lari gimana? Yuk cobain. Nah kayak gini agak lari. Nah, tangan saya juga agak goyang. Di sini udah nggak ada angin ya, jadi harusnya lebih kurang gangguan angin-angin gitu. Nah ini untuk cahaya materinya di sini dan wajah saya masih terang, jadi dia fokusnya ke wajah. Saya coba touch di ininya juga. Nah kayak gini
Saya coba sentuh di area sini tadi ya. Jadinya agak gelap area wajah, tapi secara auto dia itu nerangin wajah kita. Nah ini masih saya touch, jadi dia ngelok buat exposure-nya. Nah, kameranya udah oke, tapi gimana soal kualitas multimedianya? Well, ternyata lumayan bagus juga. Realme 10 Pro Plus ini juga udah dibekali stereo speaker dengan high-res certified. Suaranya kerasa keras banget, apalagi kalau udah aktifin ultra volume, jadi lebih keras lagi. Cuman saran saya mending maksimalin di 90% aja volumenya. Karena kalau udah 100% atau bahkan 200%, suaranya itu jadi campur aduk. Kayak kurang jelas ya, mana treble-nya, mana bass-nya, mana vokalnya. Dan kalau di set 90% itu masih enak. Cuman emang karakternya itu lebih ke treble ya untuk speakernya ini. Disusul oleh vokal lalu bassnya. Overall speakernya ini lebih ke bright ya. Treble-nya itu lebih dominan dan vokalnya lebih kuat. Soal fitur lain seperti NFC juga pasti udah ada di HP ini, jadi nyaman lah, nggak usah khawatir. So, in the end gimana rasanya pakai HP ini? Well, nyaman banget. Realme UI 4.0 di HP ini kerasa lebih fresh karena udah berbasis Android 13. Saya cukup suka UI-nya, cuman saya ngerasa makin kesini Realme makin ada maksa ya buat rekomendasi aplikasinya. Contohnya kayak app market yang terus ngasih notif ya, meskipun ya bisa dimatiin. Selain itu personal search-nya juga kalau diaktifin itu lumayan agresif rekomendasinya. Dan juga kalau habis install aplikasi juga ada banget ya rekomendasi aplikasi. Saya curiga ini Realme dibayar buat promosiin aplikasi atau gimana sih? Kok agak maksa banget gitu ya di mana-mana. Well, semoga aja ini jadi pertimbangan tim UI kedepannya. Tapi meski begitu saya nggak ngerasa terganggu banget ya buat hal ini. Karena nggak sampai yang ada iklannya, kayak abis nonton video ada iklannya, kan jadi ribet banget ya. Saat video ini dibuat saya baru lihat harga dari Realme 10 Pro Plus ini dan cukup kaget dengan harganya, yakni mulai 5,99 juta dan udah bisa dapetin HP semewah ini. Dengan harga segini pesaing terdekatnya adalah Infinix Zero Ultra yang juga bawa layer curve dan Dimensity 920, tapi dengan harga base varian yang lebih tinggi. Emang sih di Infinix dapat storage yang lebih besar, tapi harganya juga nambahnya itu nggak sedikit, sekitar 600 ribuan. Kalau secara spek Realme mungkin unggul di layar ya yang udah 10 bit. Kapasitas baterai juga lebih gede dan UI-nya juga mungkin lebih cocok untuk banyak orang. Tapi menurut saya varian 8/128 ini itu best value for money banget ya. Kapan lagi bisa dapetin layar flagship dengan harga kelas menengah? Soal spek lain juga nggak terlalu dipangkas ya, paling cuman OIS aja yang dipangkas buat kameranya. Sisinya masih royal kok Realme. Cost dari OIS ini dialihkan ke layar ya, sehingga bikin kualitas layar di HP ini tuh emang nggak kaleng-kaleng. Bahkan layarnya itu paling bagus ya selama saya review di HP di kelasnya. Layarnya tuh kerasa mewah dan warnanya juga memanjakan mata. Soal SoC juga udah aman buat kebutuhan saya. Dan kameranya ternyata masih bagus seperti pendahulunya. Saya rasa Realme ngasih benchmark baru buat kualitas layar di HP kelas menengah. Semoga hal ini bisa diikuti oleh brand lain ya, dimana bisa kasih layar bagus buat HP kelas menengahnya. Oke, segitu dulu aja video review Realme 10 Pro Plus kali ini. Kalau menurut kalian gimana tentang HP ini? Coba kalian komen di bawah ya.
Sekian dulu video kali ini, Sofyan pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.